kawan-kawan. Ya, kembali lagi bersama gua Rocky. Ya, kali ini gua yang akan menemani kalian di Suara Juventus ini untuk mengisi berita-berita terupdate mengenai Juventus. Tapi di sini seperti biasa gua tidak sendiri, selalu ditemani oleh narasumber yang selalu mengisi di acara Suara Juventus ini. Ada Bang Riki dan Bang Suryo ya kan yang selalu mengisi di Suara Juventus ini kali ini. Tapi kita kenalan dulu nih bagi para penonton yang belum tahu kok ini siapa sih ya kan yang ganteng-ganteng ini. Ya kan. Silakan dulu dari Bang Riki nih. Tinggalnya di mana Bang Riki? Halo teman-teman Juventini yang ganteng-ganteng, Juvedona yang cantik-cantik, gua Ricky dari Taman Mini. Oke, baik. Bang Riki dari Taman ini. Nah, ini juga nih yang suka juga mengisi sebagai narasumber. Silakan Bang Suryo dikenalin dulu. Hai hai hola halo halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya Juventini Juvedona di seluruh dunia yang nonton YouTube Suara Juventini. Oke, baik. Dari Depok ya, Bang. Betul, Depok Depok. Baik, untuk kali ini gua akan membahas preview antara Empoli melawan Juventus yang akan dilakukan kalau nggak salah malam Minggu ya. Betul Ya, sekali. malam Minggu jam 11. Nah, Empoli ini kalau melihat track recordnya dalam pertandingan kemarin 10 pertandingan Juventus mengklaim 2 kemenangan, 4 seri dan 4 kekalahan. Dan Empoli tidak pernah kalah dalam 5 pertandingan sebelumnya. Juventus tidak kalah dalam 5 pertandingan di kandang mereka. Nah, menurut kalian-kalian ini persiapan tim Juventus seperti apakah menghadapi Empoli di Giornata keempat kali ini? Silakan Bang Riki nih. Oke, em, persiapan Juventus ya. Juventus sebenarnya beberapa pemain di lini depan cukup sibuk ya Bang ya kemarin ya di jeda internasional. Karena di lini depan sebenarnya Juventus praktis pemain-pemainnya dipanggil semua tuh Bang. Ya Ya ya. kan? Hmm. Kenan Yildiz, terus ada Cambiaso, terus ada Dusan Vlahovic. Ya, cuman di lini tengahnya sangat disayangkan kita masih kehilangan Kepren Turam ya. Hmm. Kepren Turam dan yang cukup membahagiakan adalah ternyata Koop Meiners kemarin memilih untuk tinggal bersama Juventus, Bang. Oh iya Gitu iya ya. betul. Dia Nggak ikut menolak ya. panggilan timnas Belanda, dia tidak ikut karena dia bilang dia ingin memulihkan kondisi dulu supaya bisa tampil lebih baik lagi gitu. Jadi Hmm. cukup terkesan dengan komitmen dari Koop Meiners bahwa mungkin saat ini dia merasa bahwa performanya kurang meyakinkan. Dia merasa bahwa kondisi tubuhnya sedang tidak baik-baik aja, makanya dia ingin mencoba mengoptimalkan dirinya dulu gitu di klub gitu ya. Jadi gua sih melihatnya kondisi cukup oke ya. Beberapa pemain yang pulang dari jeda internasional sudah kembali. Hmm. Tadi sore gue lihat postingan Juventus, mereka sudah bertemu lagi dengan pelatih dan sudah memulai latihan lagi sih Bang. Gitu. Hmm. Dan alhamdulillahnya adalah beberapa pemain yang dipanggil pulang semua dengan selamat. Hanya udah kayak medan perang aja nih. Semuanya pulang dengan selamat, tidak ada yang cedera ya. Oh ya. eh Ya, yang apa namanya yang cukup dikhawatirkan adalah Nico Gonzalez mungkin terlihat capek ya Bang ya. Karena dia Hmm. kemarin main full 90 menit dan mencetak 1 gol. Kemungkinan untuk tampil starting di pertandingan besok mungkin agak kecil ya. Gitu Hmm. karena mungkin hanya jeda 3 hari nih Bang dari kepulangan gitu. Kalau Oh ya. menurut gua sih kayaknya agak kecil untuk bisa tampil gitu. Sisanya sih semua dalam kondisi oke. Gatti kemarin juga bermain lawan di pertandingan kedua Hmm. sebagai starter juga. Cambiaso main 2 kali pertandingan, cukup melelahkan jadi seorang Cambiaso ya sepertinya ya, cukup Hmm. diandalkan sekarang sama Spalletti gitu. Yang lucunya pemain sebagus ini, pemain yang Cambiaso sempat viral kemarin di Twitter bahwa wah ini pemain cerdas banget luar biasa gitu. Sayangnya kemarin di Euro malah nggak dipakai. Nah itu yang lucu sih ya. Di turnamen besar tidak dipakai, di Nation League malah dipakai gitu. Jadi kondisi sebenarnya cukup oke. Gue melihat dari postingan-postingan yang tampil sebenarnya Hmm. pemain prima semua dan siap untuk di pertandingan hari Sabtu besok sih Bang. Oke, baik. Kalau dari Bang Suryo, seperti apakah persiapan dari tim Juventus menghadapi Empoli pada weekend ini? Silakan, Bang. Iya, puji dan syukur kita tidak lupa kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa ya kan. Amin. Pemain-pemain Juventus yang habis menjalani laga internasional tidak ada yang terkena namanya virus FIFA atau cedera. Oh ya, Bener betul, apa yang betul. bener apa yang dikatakan Ricky ya kan, dan gue lihat terakhir kalau tidak salah ya, koreksi kalau gue salah, kayak Prenturam sudah mulai latihan gitu. Hmm.
Nah, ini pertanda yang baik di mana Cop Miners juga menjaga stabilitas badannya dulu atau mengembalikan stabilitas badannya dulu dengan tidak mengikuti laga internasional bersama timnas Belanda, dan semoga nanti umpan-umpan tusukannya ya secara dia box to box ya makin mengesankan gitu latihan bersama Mota. Kemarin dia pemain terakhir yang benar-benar Juventini harapkan setelah berbulan-bulan lamanya rumor sana sini. Kemudian hati para Juventini atau Juvedona terpontang-panting atau menjadi Wah. tanda tanya apakah Cop Miners ini jadi datang apa enggak gitu. Ekspektasinya itu tinggi sekali. Tuh, gitu. Nah, Hmm. Cop Miners ini menyadari ekspektasinya tinggi dan dia berusaha mewujudkan Ya, ekspektasi para Juventini menjadi kenyataan supaya ekspektasi tidak apa ya tidak terlalu sampai. berlebihan dan kemudian hasilnya sesuai gitu. Hmm. Persiapan yang dijalankan sudah cukup oke. Kemudian dari 3 Giornata, gue bilang hanya apes aja lawan Roma, jadi kita nggak bisa Ya. menang. Nah, alhamdulillah nggak kena virus FIFA, dan latihan yang terakhir ini sebelum melawan Roma, sebelum melawan Empoli bisa menjadi maksimal karena semuanya itu dalam kondisi yang baik. Hanya tadi yang disebutkan Bro Ricky itu Nico Gonzalez, tapi gua rasa kita punya banyak pemain di posisi itu, dan kalaupun memang dia tidak menjadi starting eleven ya nggak masalah juga Hmm. gitu, karena insya Allah banyak pemain yang bisa mengisi posisi itu dan kita akan jos lagi. Baik. Wah, gila ngeri banget Bang Suryo. Berapi-api nih kayak ini mau perang ya kan. Mantap ya. Mantap. Keren. Bang Surya cocok aja jadi caleg nih Bang. Caleg Depok ini ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, meskipun rekor pertemuan kedua tim ini diunggulkan oleh Juventus. Nah, kira-kira apa yang harus diwaspadai Juventus pada partai OE kali ini menghadapi Empoli? Kira-kira Bang Riki apa itu? Hmm. Ya, kalau gue lihat memang Empoli datang dengan keyakinan yang cukup menurut gue Bang. Karena apa? Karena ternyata kalau kita lihat di 3 pertandingan mereka terakhir itu ternyata cukup memuaskan mungkin ya untuk Empoli ya. Kenapa? Karena mereka belum pernah kalah nih Bang. Iya kan, mereka Mhm. bermain imbang 0-0 di pertandingan pertama lawan Monza, lalu menang secara mengejutkan atas Roma 2-1. Lalu di pertandingan ketiga baru mereka imbang lagi 1-1 gitu. Jadi cukup mengejutkan untuk Empoli karena ternyata mereka belum mengalami kekalahan di 3 pertandingan ini. Nah, mungkin ini salah satu yang perlu diwaspadai ya Bang ya, karena ternyata Empoli tidak terlalu lemah untuk Segampang dikalahkan itu. gitu ya, tidak segampang itu ya seperti lagu ya. Jadi bahkan Roma yang cukup membuat Juventus kesulitan di pertandingan terakhir kemarin ternyata bisa dikalahkan gitu. Jadi ini menjadi suatu eh, timnas, pemain-pemain inti mereka terutama, dan takutnya jeda 3 hari ini tidak cukup waktu untuk recovery gitu. Jadi takutnya ada beberapa yang kelelahan secara fisik sehingga mengganggu performa mereka di pertandingan nanti gitu. Oh, Sisanya sih, gue masih melihat bahwa Juventus masih memiliki kualitas untuk bisa memenangkan pertandingan ini sih, Bang. Gitu sih, oh Bang. gitu. Siap. Berarti cukup optimis juga ya nanti saat melawan Empoli kayak gitu. Ya, Mas. Kalau dari Bang Suryo gimana nih? Meskipun pertemuan antara Empoli dan Juventus ini yang diunggulkan oleh Juventus. Nah, kira-kira yang patut diwaspadai apa dari laga tersebut? Waspadai ya, gue sih agak beda sama Ricky ya, nggak ada yang perlu diwaspadai secara serius. Kalau kita ngelihat Lia lawan Monza seri, kemudian lawan Bolonya seri juga, dan hanya keberuntungan yang gue bilang melawan Roma dia bisa menang. Karena ada 2 faktor keberuntungan yang membuat Empoli itu bisa lupa diri. Pertama adalah Pellegrini kena tiang, yang kedua adalah Dybala kena tiang. Nah, kalau kita ngelihat histori pertandingan, ada sisi dasar kelemahan daripada Empoli adalah ini apa namanya long shot atau blind spot yang datang dari second line. Nah itu dua-duanya kena tiang tuh kemarin lawan Roma di Empoli. Cuman memang dia punya kekuatan itu di counter attack karena gol keduanya Empoli itu berasal dari counter attack dan kebetulan pemain Roma itu salah timing untuk mengambil kaki jadi penalti. Nah gol Hmm. pertamanya juga tuh ya gol pertamanya juga cukup rapi tuh counter attack-nya secara sistematis pelan, tapi pas di tengah agak kencang, pas di depan kencang gitu. Nah, nggak ada yang terlalu serius diwaspadai, cuman counter attack-nya ini cukup berbahaya dan faktor tuan rumah saja. Seperti itu, Bro Rocky. Kalau misalnya memang
untuk Juventus sendiri, gue yakin kita bisa menang bahkan dengan mudah, asal seperti yang gue bangun wacana di sebelum ini di kabar kemenangan atau Us. katakanlah Vincerius, Oh ya ya. kan? Ya, Bang. Ya, Mota harus tepat timingnya karena anak-anaknya ini habis mengikuti jeda internasional. Artinya dia harus mengukur stamina anak-anaknya seberapa lama mereka bisa peak perform dan seberapa tepat orang yang menggantikan posisinya yang pas. Nah, Iya. akan kelihatan di 15 menit pertama dan harus ngebut di 15 menit terakhir. Kalau kita Hmm. tidak mendapatkan hasil yang maksimal di 15 menit terakhir, hasil bisa draw. Dan itu tidak menyenangkan untuk Juve. Karena kita wajib berburu kemenangan melawan tim-tim Empoli seperti ini, Bro Rocky. Oke, siap. Balik itu. Terima kasih Bang Suryo, Bang Riki. Wah, gila mantap-mantap banget nih. Apalagi Bang Suryo berapi-api. Ini kayak kalau Dragon Ball dia Super Saiyan kayak gitu. Baik, untuk selanjutnya langsung aja tanpa berpanjang lebar lagi. Bagaimanakah prediksi dan formasi line up yang akan diturunkan oleh Thiago Motta pada saat Empoli melawan Juventus? Nah, kira-kira Bang Riki ini apa aja, siapa aja yang menjadi line up dan formasinya apa yang dipakai? Silakan, Bang. Ya. Kalau menurut gua mungkin formasi 4 back akan tetap digunakan di pertandingan nanti ya Bang ya. Hmm. Mungkin Martin Paes akan mengisi, lalu ada Rizky Ridho. Oh, salah server ya? Salah server ya Bang ya. Sorry, Ya. sorry, bercanda. Ya, mungkin di belakang nanti seperti biasa Gregorio akan tetap mengisi penjaga gawang, lalu kita punya Gatti dan Bremer di tengah. Hmm. Lalu di sebelah kiri, sebelah kiri itu siapa biasanya? Cambiaso. Kabal, Kabal. Kabal, Kabal, yes, Kabal. Kabal. Sebelah kanan Cambiaso. 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 Ya, mungkin di tengah kita akan kalau misalnya Kepren bisa main, tapi gue lihat sih belum ya kayaknya ya Bang ya. Kayaknya sih belum lah, belum dipaksakan lah. Mungkin dia bisa masuk sebagai pemain pengganti gitu. Cuman kayaknya Locatelli dan Cop Manners. Koopmeiners mungkin sedikit di depan ya. Tengahnya Hmm. siapa dong berarti? Locatelli ditemani siapa? McKennie. McKennie Banyak kayaknya opsi. enggak deh. Kayaknya Banyak si Kop opsi. mungkin ada di tengah ya. Mungkin Kenan Yildiz Pagi, baru di Fagioli playmaker. bisa. Fagioli bisa, betul. Locatelli dan Fagioli menurut gua, Bang. Locatelli dan Fagioli akan bermain, lalu ada Kenan Yildiz di tengah, di kiri ada Mbangula, di kanan ada Cambiaso. Cambiaso, bisa di depan, bisa di belakang sih, Apa Bang. Nico Gonzalez. Ya, Nico Gonzalez sepertinya juga tidak sih, Bang ya, Cisco. karena ya Cisco bisa Conceição. jadi Conceição kalau sembuh bisa main. Cuma kan kabar terakhir kan masih cedera panjang kan. Kayaknya sih Betul, nggak akan betul. main Oh, Conceição itu gitu. WA paling Mungkin itu. Wea. Wea udah kembali. Bisa jadi Wea atau Weahnya yang di belakang, Cambiasonya yang di depan. Nah, di depan baru Dusan Vlahovic. Gue pikir formasi tidak akan berubah banyak sih, Bang ya. 4-2-3-1 dari gua, Bang. Oke, baik. Kalau Bang Suryo, apakah sama pendapatnya dengan Bang Riki? Apa punya pendapat lain kah? Ya. Ngelihat daripada ini ya, apa namanya, formasi. Kalau gue ngelihat dari sudut yang lain, misalkan 3-5-2 gitu. Hmm. Nah, kiper di Gregorio, kemudian Danilo akan main, Bremer dan Gatti, karena kita harus ngejar poin banget di sini. Douglas Luiz, Locatelli, kemudian Cambiaso di kanan, Koop Mainers tengah, sebelah kiri ada Banggula nanti, dan Yildiz akan jadi second striker bersama Dusan Vlahovic. Seperti itu, Oh. Bro Rocky. Lupa gue ada Nah, Douglas Lewis ya. Iya kan? Betul, Lupa ada betul, Douglas betul. Lewis. Kayaknya sih Koop Betul, Meiners betul. yang maju ke depan sedikit sih, Bang. Kayaknya, Bang. oke. Bisa juga, bisa juga. Hmm. Karena Douglas Luiz sudah ini banget gitu. Kayaknya kakinya gatal banget Iya, gitu. udah gatal banget Douglas Lewis kayaknya. Oke lah, lanjut. Nah, baik. Kalau kawan-kawan gimana nih? Ya, Silakan gimana prediksinya tuh? tulis di kolom komentar apakah sama yang seperti Bang Riki dan Bang Suryo utarakan pendapatnya. Apakah kalian punya pendapat tersendiri mengenai formasi ini? Silakan tulis di kolom komentar. Dan pertanyaan selanjutnya, gimana peluang Aziz nih untuk masuk ke line up-nya Juventus pada pertandingan besok? Apakah dia mampu? Apakah tetap menghiasi bangku cadangan? Menurut Bang Riki, singkat saja gimana? eh Mungkin memulai dari bangku cadangan ya Bang ya. Kalau untuk mengejar poin, karena kan kemarin kita udah kehilangan 3 poin ya. Hmm. Harusnya kita bisa menang kemarin lawan Roma tapi ternyata gagal. Jadi menurut gue ini akan gas dari awal sih ya. Dan untuk Aziz kemungkinan besar tidak akan dapat tempat di first team sih Bang. Maksud gue di line up.
Ya, jadi mungkin akan memulai dari bangku cadangan. Kalau misalnya Juve udah menang 2-0, 3-0, mungkin di menit 70 dia bisa bermain gitu ya. Tapi kalau misalnya dalam posisi mengejar ketertinggalan, sepertinya masih agak sulit sih Bang ya. Itu sih. Satu lagi gue lupa tadi ya, ternyata bek kanan itu Savona Bang. Bang Suryo lupa juga kayaknya nih. Ada Ya kan? juga, ya bisa Iya, bisa. Bang Suryo tuh, sorry, Savona tuh bisa main di bek kanan. Karena di dua pertandingan terakhir kan Savona main di kanan gitu. Dan Cambiaso kemungkinan besar akan di depan sih Bang. Jarang banget kayaknya sekarang kita lihat Cambiaso tuh Cambiaso tuh main di belakang, ya nggak sih? Iya, Mau iya, di iya. timnas, mau di Juve, kayaknya Cambiaso selalu bermain di sayap kanan depan sih. Itu sih Bang. Nah, kalau Bang Suryo, apakah wonderkid katanya nih dari negara kawasan Balkan nih ya kan? Apakah Adzik bisa mampu nih menembus line up-nya Juventus? Silakan Bang Suryo. Ya, untuk pertandingan melawan Empoli di mana kita butuh poin penuh, gua rasa di 20 atau 25 menit terakhir bisa lah dimainkan. Nggak Hmm. menutup kemungkinan gitu untuk dimainkan. Cuman kalau memang skornya masih 0-0 di 25 menit terakhir, udah kecil kemungkinan dia main. Kecil kemungkinan. Atau kesempatannya Setuju nanti Bang. bisa diberikan di Copa gitu, di Iya, mana betul. di situ kita tidak perlu ngotot banget gitu ya untuk ngejar itu bisa jadi apa untuk ngejar poin ya, karena kalau memang sampai katakanlah 18 Giornata belum teramankan, wah lebih kecil lagi kemungkinan si Vasily Ajek ini untuk main. Kita perlu ngejar Scudetto gitu, karena sebagian pemain daripada skuad yang ada saat ini sudah merasakan Scudetto dan sudah merasakan Copa. Nah itu perlu untuk ganti gitu ininya apa namanya kompetisi yang pernah kita juarai gitu. Scudetto ini wajib dikejar hukumnya pada saat ini gitu, karena Tapi Copa memungkinkan juga dengan kayak penting Bang. Piala itu Bang. oh iya Tapi iya iya Copa piala juga penting. piala piala juga, betul betul betul, tapi sense-nya itu Ya, ya. lebih jos Copa kalau menurut Oh, gue, sorry, Jos. lebih jos Scudetto ya Oh, kan, lebih jos Scudetto kalau menurut gue gitu, karena kan di klub sebelah kan ada yang 18 plus 1 sama dengan 20. Nah itu agak aneh ya kan. Karena lucu ya kan, hitung-hitungannya nggak masuk gitu. Kalau misalnya kita bisa juara Scudetto lagi ya kan, lebih enak lagi gitu dibandingin dengan Copa. Nah bicara tentang Vasily Ajik itu, ya sudah, patokannya adalah 18 Giornata. Kalau sudah teramankan kemungkinan besar dia bisa Ya, main, tapi kalau belum sampai 18 sulit. kecil kemungkinan ya kan Hmm. akan menjadi penghangat bangku cadangan saja kalau menurut gua, Bung Rocky. Ya, setuju saya oke, Bang. baik kalau gitu. Berarti harus berusaha lebih keras lagi nih Adzik ya biar bisa menarik simpatinya Ya. Thiago Motta. Nah, Iya, karena perlu perlu diingat tadi yang kita bahas soal oh, Mercato tadi ya, oh iya. rata-rata pemain itu 3 tahun lebih muda gitu. Jadi Ya. dia dengan pemain dengan umurnya yang sekarang, dengan mudanya juga akan bersaing ketat dengan yang muda-muda juga gitu, bro. Oke, baik. Baik untuk pertanyaan terakhir, karena ini nggak usah banyak-banyak juga. Kira-kira berapakah prediksi skor pada match antara Empoli melawan Juventus? Dari Bang Riki dulu nih, silakan. Ya, gue melihat kalau misalnya intensitas pertandingannya terjaga, pemain tidak kelelahan, tidak terlihat kecapean gitu ya, gue melihat 3-0 masih bisa ada di tangan sih. Gue melihat Tiga seperti itu. kosong. Tapi kalau misalnya ternyata tensinya menurun karena pemain terlihat kelelahan, mungkin masih ada di kisaran 2-0 atau 1-0 sih Bang. Gue melihatnya seperti itu sih. Tapi gue yakin Juventus masih belum kebobolan sih lawan Napoli. Oh, Itu sih dari gue Bang. Empoli. Sorry, Empoli. Empoli, kok Napoli sih. Oke, sorry, lanjut. Dari Bang Suryo gimana prediksinya? Berapa skor-skornya? Sebagai seorang Juventinis sejati, asik, nggak canda. Gue punya keyakinan penuh skornya 0-4 untuk kemenangan Juve, karena Wih. Empoli bukan merupakan tim yang kuat ya secara dibandingin sama tim kita Juventus. Jadi keyakinan penuh akan skor 0-4 itu dilandasi sama permainan atatiknya si Mota. Tinggal nanti balik lagi dia timingnya aja gitu. Kalau dia hilang momentum, bisa jadi cuma menang 0-1 ya kan, atau bahkan 1-2 gitu. Tapi ya semoga enggak lah ya. Tapi gue punya keyakinan penuh sih skornya akan gede gitu, karena kita wajib kejar poin di awal-awal ini supaya gampang nanti ke belakangnya gitu, Bro Rocky. Jadi gue 0-4 cukup dengan keyakinan penuh sekitar 80%, Bro Wih, Rocky. gile, mantap. Bro Rocky. Optimis dengan Bang Suryo ini. Kalau Betul. gua sendiri 2-0 cukup karena mengingat Capean. adaptasi karena kan capek ya Hmm, habis ini kan jeda iya, internasional itu sudah lumayan lah kayak gitu. Yang ya, cetak betul gol betul. itu Vlahovic sama
Banggula kayak gitu kan, Banggula. Nggak lagi. Baik, cukup sampai di sini aja materi kita kali ini. Mudah-mudahan Oke, kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih Bang Riki, Bang Suryo atas atensi sama-sama dan Bang waktunya. Sama-sama. Riki. Dan jangan lupa juga bagi kawan-kawan yang ingin join dengan Bang Riki dan Bang Suryo, ingin bersuara di channel kami, silakan join di membership. Karena dengan begitu kalian bisa berkesempatan seperti mereka ini. Ya, Ingin mengutarakan pendapat, ingin Betul, ngobrol-ngobrol betul. tentang Juventus, Betul, betul. silakan. Betul, betul. Dan Betul, betul. jangan lupa juga di subscribe channel kami dan di share juga ada channel nih yang bisa beropini dan berpendapat yaitu di Suara Juventus ini. Dan yes. Betul, tulis betul, juga. Bro Rocky. Betul, Ada betul. yang mau ditambahkan Kalau Bang bisa Suryo? kalau bisa menambahkan, begitu kalian masuk ke dalam membership kami, Wih, kalau kita ya. muncul di sini ya, bisa dikatakanlah sudah dalam tanda kutip ya terbiasa. Kalau kalian belum terbiasa, kalian akan tergabung otomatis ke dalam grup WA. Nah, di Jadi grup akrab WA ya itu kita ya. kita bisa lebih akrab. Kemudian kalau kalian punya keberanian untuk seperti ini juga nggak apa-apa, itu merupakan poin plus. Tapi di grup WA, info-info yang didapatkan itu akurat, tajam, dan terpercaya. Seperti itu, Wih, Bro Rocky. kayak TV sebelah itu kayaknya. Baik, jangan lupa juga di komen di kolom Ya, komentar saran, kritik, apapun kita terima karena dengan begitu kita bisa membangun channel ini ya, lebih baik lagi ke lebih baik depannya. lagi. Tuh. Terima kasih dari gua akhir kata Bang Riki juga terima kasih. Ya, Eh sama-sama Bang Rocky. Vino alla fine, forza! Forza Forza Juve! Juve.